Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini jadi merupakan video kedua dari yang sebelumnya itu ada reaction Dolna. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton aja dan jangan lupa di subscribe. Oke, jadi di video kedua ini aku benar-benar habis buka Q&A di di Instagram. Jadi ya udah aku pilih beberapa pertanyaan ya, sekiranya ada 14 pertanyaan di sini. Nah, jadi di video ini aku bakalan jawab Q&A dari teman-teman semuanya yang sudah bertanya di melalui Q&A yang aku buat di Instagram gitu. Sebenarnya sih ini aku buat itu karena menjaga teman-teman yang sudah nge-subscribe channel ini. Jadi karena kasihan kalau tidak pernah diupload. Jadi sekarang aku mau coba juga untuk fokus ke YouTube karena lumayan kan lihat subscribersnya aku punya, ya bisalah untuk dikasih konten-konten yang nggak tahu ntar kedepannya bakalan konten apa aja. Tapi yang jelas sih untuk saat ini aku bakalan buat konten-konten yang sebisanya aku buat dan tidak terlalu memakan banyak waktu dan biaya tentunya. Oke guys, jadi kembali lagi ke topik sebelumnya. Maksudnya ke topik awal itu, aku habis ngebuka Q&A. Ya, ada nyamuk terbang. Q&A dimana itu aku buka platform untuk bertanya tentang siapa itu Putra atau apapun itu. Jadi kalian bisa tanya nanti kalau aku buat Q&A lagi. Jadi bisa tanya aja langsung di situ apa yang kalian ingin tahu dari Putra atau saya. Nah, untuk tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mulai Q&A-nya. Q&A yang pertama itu dari Haryani Haryani aduh Haryani Oktasini. Nama aslinya siapa? Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu saya itu siapa, nama saya Ikomang Putra Atnyana. Jadi saya biasa dipanggil Putra atau Komang atau Atnyana, tapi jarang sih dipanggil Atnyana. Jadi biasanya itu adalah Komang atau Putra gitu. Terus pertanyaan kedua, tanggal lahir dan tinggal di mana? Jadi saya tanggal lahirnya 31 Juli 1999, which is sekarang saya lagi berumur 21 tahun. Dan saya tinggalnya itu di Denpasar, di Denpasar Selatan. Nah, jadi gitu. Jadi saya tinggalnya itu di Denpasar dan orang tua saya tinggalnya itu di kampung itu di Kintamani, karena sebenarnya itu saya tinggalnya di Kintamani, rumah aslinya itu di Kintamani. Dan sekarang saya karena kesibukan kuliah dan juga kerja, tapi dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk kerja, jadi saya di sini fokus untuk kuliah dulu. Jadi saya tinggalnya itu di Denpasar. Terus yang ketiga, Putra asli Bali. Bisa dibilang begitu karena bapak saya dari Bali, tapi ibu saya itu dari Lombok atau Mataram atau NTB. Jadi kalau teman-teman yang dari NTB, saya juga lama di NTB atau di Mataram. Jadi saya lahirnya itu di Mataram. Nah, dari lahir sampai tamat SD kelas 6, saya langsung pindah ke Bali karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, biasanya itu kalau ditanya Putra itu aslinya orang Bali atau orang Lombok, saya jawabnya pasti orang Bali. Karena apa? Saya lebih uh, merasakan beranjak dewasa itu di Bali gitu. Jadi maksudnya dalam artian usia remaja, usia saya naik dewasa juga, saya adanya itu di Bali. Jadi mungkin saya lebih bawa nama Bali. Tapi saya nggak lupa sama Lombok karena saya lahirnya dari Lombok gitu atau Mataram. Selanjutnya pertanyaan keempat. Jadi pertanyaannya saya tulis ya karena saya juga punya HP kan cuma satu, jadi HP-nya langsung pakai kamera aja, nggak perlu repot-repot. Kenapa kayak saya bilang buat kontennya itu yang bisa tidak menyita waktu banyak dan juga tidak menghabiskan banyak biaya. Jadi saya menggunakan apa yang ada gitu. Yang keempat, Bang Putra asli orang mana? Ya tadi udah saya jelasin. Jadi saya tuh orang Bali yang dimana lahirnya itu di Mataram, Lombok.
Nusa Tenggara Barat. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 5. Kakak ada keturunan mana kok bisa ganteng dan mancung? Sama lagi. Jadi Mataram kan seperti itu. Nah, kenapa bisa mancung? Karena bukannya sombong. Bapak ibu saya tuh orangnya bisa dibilang mancung. Udah mungkin karena bapak ibu mancung jadi kebawa sama saya gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Nah, pertanyaan nomor 6 ini sering banget ditanyain sama teman-teman semuanya. Dan sebelumnya udah saya kasih tahu di channelnya Kak Ria, tapi saya ulang lagi deh biar memperjelas teman-teman semua yang belum tahu. Oke, langsung aja. Suka parodi sejak kapan, Kak? Nah, jadi suka parodi itu semenjak kenal Kak Ria. Jadi, ya begitulah. Parodi-parodian ini saya mulai tahunya itu dari Kak Ria. Sebelumnya saya nggak tahu kalau ada parodi-parodi India. Yang saya tahu adalah parodi-parodi atau cover-cover Korea biasanya. Karena setahu saya lebih banyak Korea ya kalau nggak salah ya. Maksudnya lagu Korea itu lebih diminati setahu saya. Ternyata setelah saya masuk ke dunia parodi, cover dan Bollywood ini, ternyata begitu banyak juga orang-orang yang mencintai dunia Bollywood, bukan cuma K-pop aja. Jadi Bollywood itu juga banyak sekali. Bahkan nggak cuma orang muda, jadi orang-orang yang lebih dewasa juga banyak banget yang suka, sampai anak-anak kecil pun banyak yang suka. Jadi saya tuh kayak kaget, wow ternyata antusiasnya orang-orang pecinta Bollywood itu sangatlah luar biasa. Selanjutnya nomor 7. Kak kok bisa suka sama Bollywood? Nah, oh iya tadi sorry ya aku lupa bacain nama-nama yang nanya. Ntar aku kasih tahu deh siapa-siapa aja yang nanya. Kok bisa suka sama Bollywood? Suka Bollywood sebenarnya baru-baru ini aku suka lagu-lagu India. Baru-baru ini baru suka yang dengerin apapun itu baru-baru. Dan ini semuanya itu gara-gara Kak Ria Prakas. Jujur Kak Ria harus bertanggung jawab atas apa yang Kakak lakukan. Bercanda. Jadi ya semuanya itu berasal dari Kak Ria. Karena Kak Ria yang kenalin aku untuk ke dunia Bollywood ini. Jujur waktu pertama kali itu ya begitu. Awalnya tuh diceritain bilangnya mau buat video TikTok. Karena dulu sebelumnya itu 2017 saya punya TikTok, terus saya duetin Kak Ria karena dia gini lagu India, akhirnya saya coba duetin. Mungkin dari situ Kak Ria lihat kalau saya bisa diajak untuk buat video. Nah, setelah hari itu dikasih tahu mau buat video TikTok, ketika sampai di lokasi, saya berpikir gini, kenapa sih disuruh bawa baju banyak sama Kak Ria? Terus kenapa lokasinya itu jauh banget? Ternyata cek kali cek, yang dibuat itu bukannya TikTok, tapi buat cover. Nah, di situ saya kaget banget. Ternyata buat video cover bukannya TikTok. Karena kalau TikTok itu kan bisa dilakuin dengan di rumah sendiri atau enggak di mana lah sekiranya, nggak sampai nyari tempat kayak gitu. Tapi ternyata benar-benar itu kaget karena kan yang nama setahu saya parodi atau cover itu ngebuat semirip mungkin. Jadi dengan perlengkapan yang ada seadanya, dengan kondisi rambut yang seperti itu, ya gimana ya? Jadi kayak kaget, tapi ya udah sih ya gitu. Coba aja. Nah, karena dari Dolna itu saya coba, terus ternyata orang tua saya suka juga ngelihatnya. Jadi ya keterusan lah nyoba, ikut deh. Nah, ada satu lagu yang bukan saya yang bawa, maksudnya seharusnya saya, tapi kebetulan waktu itu saya memang nggak ngasih info sama Kak Ria. Kalau kan waktu itu saya masih kerja tuh, jadi saya nggak ada ngasih kabar sama Kak Ria. Jadi Kak Ria udah buat yang di Wadaku Patahe. Nah akhirnya di situ juga saya lihat, oh ternyata seru banget nih, parodi-parodi gini. Akhirnya saya bilang, ayo deh Kak, info aja saya kapan mau buat video berikutnya. Gitu guys. Jadi intinya kenapa bisa terjun ke parodi ini atau ke cover-coveran Bollywood? Sorry, itu semua karena Kak Ria yang ngajain. Terus karena kena tipu awalnya kena tipunya Kak Ria. Ya mungkin semoga rezeki saya berawal dari tipuan ini yang dimana membawa kebaikan untuk saya sendiri gitu, maksudnya Kak Ria juga dan tim yang
ada di Ria Prakas. Semangat terus. Semoga kita kedepannya makin sukses selalu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport Ria Prakas Team. Semoga kita semua selalu sukses. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan ke-8. Nah, ini pertanyaan ke-8 juga banyak yang nanyain. Ya, mungkin di Indonesia atau dimanapun pertanyaan ini dianggap sensitif, tapi saya di sini juga ya nggak apa-apa lah untuk disebutkan gitu. Jadi pertanyaannya,